Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, juga hidayahnya pada setiap diri kita. Khususnya di malam hari ini kita masih berada di dalam kudrat iradat Allah, tentunya juga di dalam kesehatan, sehingga dapat berhadir di majelis ini di malam hari ini. Salawat dan salam terhantarkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para ahlul bait keluarga beliau, para sahabat-sahabat, dan juga kepada sekalian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap generasinya sampai hari kemudian. Alhamdulillah, kita tadi sudah bersama menyimak dan mendengarkan dari penyampaian ilmu Allah yang tersampaikan melalui Paman Johan dan juga Pak Isa, dan disimak oleh setiap diri kita. Intinya apa yang tersampaikan beberapa menit tadi tentunya terkait tentang hakikatullah wa ma'rifatullah, tentang kebenaran Allah atau kebenaran adanya Allah, dan juga pengenalan akan Allah yang bermuara pada tauhidullah. Tauhidullah itu artinya keesaan Allah. Wajib bagi setiap muslim mengetahui dan mengerti tentang keesaan Allah. Hukumnya wajib. Mengetahui dan mengerti akan keesaan Allah atau tauhidullah wajib bagi setiap diri. Mengapa demikian? Dikarenakan bagian dari iman. Jadi tauhidullah itu bagian dari iman. Bila tidak diketahui dan tidak dimengerti akan tauhidullah atau keesaan Allah, maka rusak keimanan
pada dirinya, atau niscaya tiada termasuk orang yang beriman. Maka sebagaimana yang kita ketahui, di dalam keislaman itu ada yang disebut rukun iman, iya kan? Rukun iman. Dan yang pertama sekali di dalam rukun iman itu ialah beriman kepada Allah, atau bahasa kitanya, bahasa umumnya, percaya kepada Allah. Nah, yang dimaksud percaya kepada Allah itu, atau beriman kepada Allah itu, ialah mengetahui dan mengerti akan keesaan Allah, yang disebut tadi tauhidullah. Tidak hanya sekedar ucapan. Kalau dimaknakan, iya kok Allah itu asa, Allah itu Tuhan pencipta sekalian alam, Tuhan itu pencipta tiap-tiap segala sesuatu, Tuhan itu yang bernama Allah itu adalah pemilik tiap-tiap segala sesuatu. Apakah itu dikatakan iman atau tauhid? Bila hanya sekedar ucapan, belum. Bila hanya sekedar ucapan, maka belum dikatakan iman, maka belum termasuk mengetahui dan mengerti tauhidullah atau keesaan Allah. Mengapa? Karena ia mengetahui, ia mengucapkan kalimat Allah pemilik tiap-tiap segala sesuatu masih sebatas perkataan lisan, masih sebatas dadengaran. Apa tuh maksud dadengaran itu? Artinya masih mendapatkan informasi, mendengar dari orang-orang bahwa Allah pemilik tiap-tiap segala sesuatu, Allah pencipta tiap-tiap segala sesuatu. Bila masih sebatas pendengaran dari apa yang ia dengar, lalu ia pun ikut-ikutan mengucapkan bahwa memang Allah yang mencipta dan memiliki tiap-tiap segala sesuatu, maka belum sempurna imannya. Kenapa? Karena masih sebatas ucapan di lisan, yang didapatkannya dari hasil iman itu. Bahasa umumnya ialah percaya. Begitu kalau lah. Coba ditelaah, coba diteliti. Iman itu artinya percaya. Bagaimana bisa dikatakan percaya? Bagaimana bisa disebut sempurna ia percaya bila belum menyaksikan apa yang ia percaya?
percaya akan sesuatu tapi ia sendiri belum menyaksikan. Coba dicermati. Percaya akan sesuatu tapi ia belum menyaksikan apa yang ia percayai. Dusta kada? Ayo coba cermati, dusta kada? Bepada percaya tapi kada menyaksikan, berarti dusta. Bepada percaya tapi kada menyaksikan, maka hukumnya dusta. Mengatakan percaya Allah yang mencipta tiap-tiap segala sesuatu, mengatakan percaya bahwa Allah pemilik tiap-tiap segala sesuatu, tapi ia tidak termasuk orang yang menyaksikan apa yang dipercaya. Bukankah lalu terkait lagi dengan rukun Islam, bukankah di dalam rukun Islam pun pertama kali dikatakan mengikrarkan, mengikrarkan, bukan hanya sekedar mengucap. Mengikrarkan artinya menjajamkan. Mengikrarkan itu menegaskan pada dirinya sendiri akan dua kalimat syahadat. Apa bunyinya? Asyhadu. Ya Allah, pertama kalimat yang terucap adalah asyhadu. Apa itu asyhadu? Aku bersaksi. Ya kan? Kata-kata aku bersaksi bermakna menyaksikan. Kata-kata bersaksi berarti menyaksikan, sehingga ia berani berikrar, menegaskan pada dirinya dengan kalimat aku bersaksi. Kalau di persidangan tenaga, di persidangan apa tuh, hukum-hukum itu pengadilan, ada saksi sebagai diminta sebagai saksi akan suatu hukum pidana. Lalu si saksi ini dia berkata tidak berdasarkan apa yang ia saksikan, maka disebut saksi palsu. Ancaman saksi palsu bisa jadi tersangka, dihukum juga lalu, iya kan? Yang namanya saksi lalu ia bersaksi didasari oleh penyaksian, menyaksikan apa yang ia saksikan, sehingga ketika ia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maka ikrar kesaksiannya sah kata Allah. Ikrar kesaksiannya disahkan oleh Allah. Mengapa? Karena ia
benar-benar berada atau termasuk hamba yang sudah menyaksikan. Begitu juga wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bila ia menyaksikan dan termasuk hamba yang benar-benar menyaksikan akan Muhammad Nabiullah adalah Rasulullah, maka Allah pun menyatakan sah penyaksiannya. Maka berarti orang yang termasuk hamba yang diakui dan disahkan Allah sebagai orang yang benar menyaksikan akan Allah dan Rasulnya, maka sempurna jugalah imannya. Maka sempurna imannya, sempurna juga tauhidnya. Jadi kada kegampangan sekedar mengucap. Nah, itulah yang alhamdulillah yang kita bersama pelajari dan kaji di majelis kita ini. Apa yang dipelajari, apa yang dikaji, yakni tentang hakikat Allah. Artinya tentang kebenaran adanya Allah. Wa ma'rifatullah, dan juga pengetahuan untuk mengenal Allah. Bila telah diketahui dan dimengerti akan kebenaran adanya Allah, dan ia juga mengenal akan Allah, maka berarti dia telah berada sebagai orang yang bertauhid. Jadi erat sekali hubungan tauhid itu dengan pengetahuan hakikatullah wa ma'rifatullah. Nah, tauhid benar-benar menyatakan dan menegaskan dalam penyaksiannya bahwa Allah lah satu-satunya yang dikatakan ilahun wahid, Tuhan yang satu, yang la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain selain dirinya sendiri. Dan dialah yang digelari dalam asma'nya Allah sebagai pencipta tiap-tiap segala sesuatu dan juga pemilik dari segala sesuatu. Itulah tauhid. Sebagaimana yang selalu kita pelajari di majelis ini, yang terkait dengan tauhidullah itu ialah baru dikatakan sempurna tauhidnya pada tauhidullah ketika dirinya telah
menyatakan dalam hakikat bahwa dirinya mutu qabla an tamutu, bahwa dirinya telah mati sebelum mati. Artinya bila seseorang itu ia telah menyatakan di dalam hakikat, hakikat itu artinya kebenaran, ia telah menyatakan dirinya di dalam kebenaran yang sesungguhnya, bahwa dirinya mati padahal dia belum mati. Ya kalau lah, kan secara kenyataan belum mati, tapi ia telah menyatakan bahwa dirinya mati. Maka disitulah lawan dari mati adalah hidup. Kadang mungkin lawan dari mati itu ya mati juga kadang. Lawan dari mati adalah hidup. Artinya ketika ia telah menyatakan dalam kebenaran yang sesungguhnya bahwa dirinya adalah mati, berarti ada nang hidup. Bila dirinya mati, berarti ada nang hidup. Siapa nang hidup? Allah. Bila dirinya telah mati, maka diketahuilah ada yang hidup, dan yang hidup ialah Allah. Artinya tidak akan dapat menyaksikan akan Allah bila dirinya belum dapat menyatakan bahwa dirinya mati. Itu maksudnya mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Sedikit lagi lah, sampai 10:30 sekolah. Soalnya tanggung belum selesai. Mati yang dimaksud di situ ialah mati keakuan diri. Mati yang dimaksud di situ ialah mati keakuan diri. Apa maksud keakuan diri? Ia tidak menyatakan dan tidak merasa bahwa aku ini kuasa, aku ini hebat, aku ini alim, aku ini orang yang berilmu, aku ini sugih, aku ini di kampung ini dihormati orang, aku ini dikenal di mana-mana. Itu nah. Tahulah ikan, aku ini takuni aja siapa karena orang-orang di mana dah takuni aja. Kada dapang nang kada tahu lawan dia aku. Nah kayak itu nah. Mematikan keakuan itu tadi nah. Merasa ada, merasa bisa, merasa kuasa,
merasa hebat, dan lain-lain sebagainya. Bila telah dapat mematikan keakuan itu tadi dengan berdasarkan la haula wala quwwata illa billah, dirimu tidak ada daya, dirimu tidak ada upaya, dirimu tidak ada kuasa, dirimu tidak ada kekuatan. Apalagi banyak, dirimu tidak bisa apa-apa illa billah, melainkan dengan Allah. Melainkan dengan Allah, artinya melainkan dengan kodrat iradat Allah. Kau dapat kuat karena Allah menguatkan, begitu maksudnya. Kau alim karena Allah menurunkan ilmunya. Kau dikenal karena Allah yang memberikan pengenalan, memperkenalkan dirimu kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, itu maksudnya. Ini kita berbicara bahasa umum aja. Nah, itu makna daripada la haula wala quwwata illa billah. Illa billahnya itu nang dilingkari, illa billahnya itu nang digaris bawahi. Poinnya ya illa billah tadi, sehingga menyebabkan engkau ada ilmu, sehingga menyebabkan engkau ada kuasa, sehingga menyebabkan engkau ada kekuatan, sehingga menyebabkan engkau dapat dikenal, sehingga membuat engkau berisi harta dan lain sebagainya. Kenapa? Karena illa billah. Nah, ini yang terkadang dilupakan, atau memang terlupakan, atau ada juga bahkan sengaja dilupakan. Banyak tuh yang sengaja melupakan illa billahnya tadi. Nah, belajar kita akan hakikat Allah, belajar kita akan ma'rifatullah, belajar kita agar mengetahui dan mengerti akan tauhidullah. Itu semua agar setiap diri kita istiqomah di dalam kebenaran adanya Allah, sehingga menyadari sesadar-sadarnya bahwa dirinya tidak ada atau tidak ada daya dan kuasa, melainkan illa billah. Itu penjelasan umumnya. Berulang-ulang kali, matikan dirimu, matikan dirimu, artinya jangan kau mengaku merasa aku ini, aku itu, aku ini, aku itu. Matikan. Kau bukan siapa-siapa, kau bukan apa-apa. Allah lah segala-galanya.
Mana keakuan yang lebih hebat? Mana keakuan yang lebih agung? Mana keakuan yang sempurna? Keakuan dirimu atau keakuan Allah? Ayo, mana yang lebih hebat, yang lebih agung, yang lebih sempurna? Keakuan dirimu, engkau mengaku punya ini, punya itu, merasa ini dan itu, atau pengakuan Allah? Pengakuan Allah kalau lah. Hanya pengakuan Allah satu-satunya pengakuan yang hebat, pengakuan yang agung, pengakuan yang sempurna. Allah pemilik tiap-tiap segala sesuatu. Allah maha segala sesuatu. Nah, itu maksudnya kalau dibahasakan. Malah bahkan jika engkau mengaku, aku yang punya harta ini, aku yang punya kekayaan ini hasil kerja kerasku, ini hasil keringatku, aku nang sugih ini lagi gampang, aku nang alim ini, aku nang tahu nih, ikam tuh bungul berataan, merasa Pak alim, tanpa tersadari. Nah, ini nang bahayanya. Saking bahayanya itu bahaya. Pakai hak marbutoh, haganal, bahaya. Saking bahayanya, bila mengaku bisa ini bisa itu, bila mengaku punya ini punya itu, bila mengaku merasa kuat ini kuat itu, maka tanpa tersadari dirinya telah menduakan Allah dengan dirinya sendiri. Maka berarti dia telah menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Maka berarti dia menyaingi Allah dengan dirinya sendiri. Itu bahayanya. Pakai haganal, bahaya. Apalagi sudah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, itu aja jin sudah bahaya. Apalagi menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Celaka 13 doang. Celaka 13, bukan 12, 13. Itu yang kada terlintas di pemikiran kebanyakan manusia. Banyak di antara manusia itu, banyak di antara orang-orang yang menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Maka secara tidak langsung dirinya tidak ada bedanya dengan Firaun. Oke lah, Fir'aun mengaku aku Tuhan, ya Allah. Sedangkan dirinya kadang mengakui aku Tuhan. Tapi dari sikap, dari kata-kata, dari pernyataan menunjukkan kalau dirinya pun sama halnya mengakui dirinya Tuhan selain Allah. Itu yang dimatikan.
Bila kau Tuhan, Allah juga Tuhan. Coba direnungkan. Bila dirimu Tuhan, Allah juga Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Mana Tuhan yang hak? Allah lah. Bila Allah Tuhan yang hak, maka dirimu harus mati. Begitu maksudnya. Bila engkau tidak mematikan dirimu yang tanpa tersadari engkau telah mengakui dirimu sebagai Tuhan, dan kau tidak mematikan dirimu, hancur tuh bang. Datang Israel, hancur Tabrubut. Tahulah Tabrubut. Ini banyak mantan Tabrubut di sini. Hancur Tabrubut. Kenapa? Mengaku Tuhan. Gregetan lalu Israel. Tahu lah Israel. Malaikat yang pencabut nyawa kalau lah. Jadi ketika Allah tuh memerintahkan Israel tuh cabut roh si pulang dari, dilihat lawan Israel, bah ini ya sudah nih, merasa diri Tuhan, gregetan tuh bang Israel, mencabutnya itu kayak tarik ulur tuh bang, tarik ulurnya lagi, tarik lagi ulurnya lagi, tarik disetokkannya dibiarkan, tarik lagi dimasukkannya lagi sedikit, kayak itu terus. Makanya mata terbincalak, banyak orang mati mata terbincalak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tabarubut. Maka siapa nang kaji tabarubut tuh bang, takurihing payuda. Sudahnya di dalam kubur, sudahnya di dalam kubur hancur, Pak. Hancur tuh, Pak. Lawan mungkar nangkir itu nah, apa aja kita melihat orang nang kayak itu tuh nah, mungkar nangkir itu, kan kau lagi sudah melihat langkah itu orang yang merasa dirinya pesaing Tuhan kayak apa? Ada kisah orang penuh badannya bertato, badannya ini penuh bertato. Terus pulang semasa di dunianya tahan apa tuh ngarannya, jagau tahan timpas jer macam-macam, tapi bungul juga sampai beramanat lawan keluarganya. Karena amunnya aku mati, bila-bila kapankah aku mati? Bawa lesong, tahu lesong lah, lesong nama numbuk padi itu lesong. Ambil lesong, kemudian andak di badanku kena, seketika aku dikubur tuh. Maksudnya orang jagau tadi ini hendak melawan mungkar nangkir tadi itu.
hendak melawan mungkar nangkir, jadi bersiap dia minta bawakan anu lasong tadi dengarannya amanah dituruti habis umurnya. Lalu lesung tuh diandak di badannya, dikubur sama-sama lawan lesung tadi. Begitu selesai dikubur, ditimbun lawan tanah, orang bulikan belum 7 langkah meninggalkan pekuburan orang tadi. Lalu terdengar dagum tuh Pak, dagum dia di dalam tanah nih. Bingung ya, lalu si pelayan tadi ada apanya? Maka nyaring benar bunyinya. Akhirnya dibongkar lagi makam tuh. Padahal belum 7 langkah, bongkar. Begitu dibongkar, tanah itu kerok lagi. Lalu terlihat mayatnya tadi hitam legam, gosong. Lesungnya ada di tangannya. Lesungnya itu dah di tangan, jadi pegang. Padahal tadi lesungnya ditaruh di dada. Tapi ketika mayat itu sudah diangkat, dibuka kuburannya, badannya gosong, legam, bengkak sana bengkak sini, lesungnya itu dah dipingkutinya, lesung tadi ada di tangannya seorang. Seolah-olah kalau dibahasakan inya memukuli dirinya seorang, ya kan? Itu kejadian merasa jagau tadi. Kadang menantang mungkar nangkir aja habis juai dipukuli mungkar nangkir, bila merasa aku tadi itu pesaing Tuhan, hancur juga. Apalagi merasa sebagai pesaing Tuhan, tambahnya Tuhan. Maka siapa yang membuat Israel itu gregetan dan mungkar nangkir juga gregetan adalah orang-orang yang semasa hidupnya, sepanjang hidupnya dia berlaku sebagai pesaing Allah. Maka mereka pesaing Allah itu, mereka yang merasa sebagai pesaing Allah, bersiap-siap hancur, bersiap-siap celaka, baik di hadapan Israel maupun di tangannya mungkar nangkir. Habis tuh Pak. Ini pindah gaya-gayanya bervideo call pulang lawan mungkar nangkir. Ada juga lah. Pindah pe iya-iyanya jangan banget Johan. Maka kesimpulannya, siapa pesaing Allah itu? Siapa yang merasa sebagai pesaing Allah, walaupun inya kada sadar, tapi sikapnya menyatakan dia sebagai pesaing Allah. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang tidak dapat mematikan dirinya sebelum mati, atau mereka yang belum bisa mematikan dirinya sebelum mati, atau
mereka yang tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang hakikat Allah wa ma'rifatullah. Maka mereka itu walau tanpa mereka sadari, tak tersadari oleh mereka itu, sesungguhnya hukumnya mereka jatuhnya kepada sebagai pesaing Allah. Berarti kesimpulan akhirnya, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mengetahui kebenaran Allah, maka mereka itu gugur keimanannya dari rukun iman yang pertama, yakni percaya kepada Allah. Gugur imannya yang pertama, rusak imannya yang pertama. Kenapa? Karena dia tidak kenal. Bagaimana dia bisa percaya? Mempercayai Allah yang tidak dia kenal. Bepada percaya kepada Allah tapi tidak kenal Allah. Kayak itu nah maksudnya. Bepada percaya kepada Allah tapi tidak kenal kepada Allah. Siapa yang dia percayai, maka rusak imannya kepada Allah. Bila imannya kepada Allah rusak, maka rusak pula imannya kepada para malaikat. Ini kayak itu berentetan. Berentet, tahu lah berentet. Bapak beruntun, saling terkait. Bila iman yang percaya, iman yang pertama yang dipercaya kepada Allah itu rusak, maka rusak pula keiman, rukun iman yang kedua, apa? Percaya kepada para malaikatnya Allah. Bila rusak rukun iman yang pertama, yakni percaya kepada Allah, maka rusak pula rukun iman yang kedua, yakni percaya kepada malaikat. Maka rusak juga rukun iman yang ketiga, yakni percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi-nabinya. Maka rusak pula rukun iman yang keempat, yakni percaya kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Maka rusak pula rukun iman yang kelima. Apa? Percaya kepada hari kiamat. Dan rusak pula rukun iman yang keenam. Apa? Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar, bukan kadar baik dan kadar buruk. Ada kalau lah yang menyimpulkan kayak itu lain, bukan. Rukun iman yang keenam itu percaya kepada qada dan qadar. Artinya percaya kepada ketentuan Allah dan percaya kepada keputusan Allah. Qada itu ketentuan, qadar itu kepastian atau keputusan. Rusak keenam-enamnya dari rukun iman tadi. Ada kegampangan. Bila rukun keenam-enamnya itu rusak, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Bahkan bila rusak semua rukun dalam 6 rukun tadi, maka hancur pula lah, maka
batal pulalah, maka tidak diterimalah rukun Islamnya. Ada berapa? 5. Ikrar akan 2 kalimat syahadat tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Ini kada beriman kepada Allah, ya kan? Kada diterima. Lalu ikrar 2 kalimat syahadatnya. Rukun Islam yang kedua sembahyang, ya kan? Salat. Kada diterima juga salatnya, ibadahnya. Batal salatnya. Kenapa? Karena kada beriman lawan Allah. Coba orang yang sholat itu tujuannya menghadap kepada Allah, iya kan? Bujur kada? Ayo sekali lagi, bujur kada? Orang yang sholat itu menghadap kepada Allah, ya kan? Tapi yang menghadap kepada Allah adalah pesaingnya Allah. Diterima kada? Kada diterima tuh Pak. Kada diterima. Karena yang menghadap tadi ini merasa dirinya juga Tuhan. Yang menghadap ini merasa Tuhan selain Allah. Kada diterima sholatnya. Syahadatnya batal, kada diterima. Sholatnya batal, kada diterima. Puasanya batal, sia-sia. Zakatnya kada suci. Hajinya pun kada diterima. Ayo, hancur liuh. Hancur liuh tuh Pak. Itu karena apa? Kalau lah karena tak berubut tuh Pak. Imannya tak berubut, keislamannya juga tak berubut. Apalagi kalau bukan hancur liuh. Makanya adalah kita bahan aja nih, apa ngarannya, mengambil makna, mengambil hikmah saja. Diriwayatkan banyak orang nang ke surga kah, banyak orang nang ke neraka kah? Banyak orang nang ke neraka kalau lah dibanding orang nang ke surga. Apa artinya? Banyak orang yang merasa dirinya sebagai pesaing Allah daripada orang-orang yang bujur-bujur menghambakan dirinya sebagai hamba Allah. Begitu maksudnya. Ini kan pandang bulu kita. Artinya begitulah rumusnya. Maunya pejabat kah bukan pejabat, sugih kah kada sugih kah, alim kah kada alim kah, bebolang kah kada bebolang kah, amunnya ini sebagai pesaing Allah lewat. Nah itu Pak sudah. Biar mulang segala derum, tapi sebagai pesaing Allah lewat. Kada usah neraka lawan surga. Orang nang haji itu aja nah. Orang nang berangkat haji semua sebagai tamu Allah nang berangkat. Tapi nang mabrur sedikit sekali. Nang mabrur, nang berangkat ke sana jutaan orang.
Mungkin miliaran orang katakanlah yang berangkat bahaji, nang mabrur sedikit sekali, sekitar 0,001% dari berjuta-juta orang. Nang mabrur sedikit sekali. Bila nang haji aja tuh nang mabrur sedikit, apalagi nang umroh. Nang umroh itu sedikit lagi daripada orang haji kalau lah. Nang mabrur lebih sedikit lagi. Nang banyak pada kabur berarti. Lain mabrur apa? Kabur. Nah itu hikmah-hikmahnya tadi. Kan wajib bagi setiap muslim mengenal Allah dan mengetahui hakikat Allah sehingga sempurna tauhidnya akan Allah. Bagaimana jalannya? Mutu qablaan tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Orang yang sudah dalam anugerah Allah, dia sudah dapat mematikan dirinya sebelum ia mati, maka ia akan selalu mensucikan dirinya sebelum disucikan. Maka ia akan memandikan dirinya sendiri sebelum ia nanti dimandikan. Orang mati nanti itu dimandi kalau lah, jenazahnya itu dimandi kalau. Bisakah memastikan kalau nang memandiinya nanti itu orang nang kenal lawan Allah? Belum tentu kalau lah. Bisakah memastikan bahwa nanti orang yang memandii mayatnya, yang memandii jenazahnya itu orang yang bujur keimanannya dan keislamannya kepada Allah? Kada bisa ini memastikan. Kada bisa memastikan. Iya, kalau inya berkumpul dengan orang-orang soleh nang memandiin, bisa jadi orang soleh. Tapi intinya dirinya tidak dapat memastikan bahwa suatu saat kelak siapa yang memandikan jenazahku ini. Maka orang yang sudah dapat mematikan dirinya sebelum mati, maka dia akan senantiasa mensucikan dirinya, memandikan dirinya sebelum nanti dia disucikan, sebelum nanti dia dimandikan. Kenapa? Karena bisa jadi setelah saat ini dia mandi, bisa jadi beberapa jam kemudian dia mati. Ya Allah. Maka lebih baik dia mandikan dirinya lebih dahulu, dia sucikan dirinya terlebih dahulu sebelum nanti dia mati. Jadi jangan berharap karena amunnya waktunya ajal datang lalu kemudian jenazahnya itu dimandikan oleh orang-orang yang kenal lawan Allah. Jangan berharap, belum tentu. Ujar keluarganya, anu itu aja nah ada kok nang anu itu nah di kampung ada fardu kifayahnya, dirinya aja nama diijar. Itu kebanyakan kayak itu kalau lah, kebanyakan kayak itu. Di kampung ada fardu kifayahnya, di masjid di dekat kampung situ juga ada fardu kifayahnya, ada aja sudah nama di'i. Akhirnya apa? Dirinya tadi itu dimandi lawan orang fardu kifayah tadi. Kada salah, tapi pertanyaannya apakah orang-orang yang memandii itu sempurna keimanan dan keislamannya? Belum tentu.
Maka beruntunglah orang-orang yang sudah dapat mematikan dirinya sebelum mati, dan beruntunglah orang-orang yang sudah memandikan dirinya sendiri sebelum nanti ia dimandikan. Bahkan terlebih baik baginya setiap mandi dia meniatkan memandikan dirinya sebagaimana memandikan jenazah. Karena bisa jadi suatu saat nanti belum tentu dirinya bisa memandikan dirinya sendiri. Sudah jadi mayat. Orang kalau sudah jadi mayat, bisakah memandai dirinya seorang? Kada bisa. Kalau tak, amunnya sudah jadi mayat bisa memandai dirinya seorang, bukan orang yang melayat. Ya kan? Bukan orang yang melayat melihat mandi seorang dia. Kada ada kisah orang mati mandi sendiri. Maka selagi engkau secara lahiriah masih bisa memandikan jasadmu, selagi engkau saat ini masih bisa memandikan badanmu, memandikan tubuhmu, maka mandikanlah jenazahmu itu, mandikanlah tubuhmu itu dengan mandi Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar bercahaya tubuhmu dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, agar bercahaya jasadmu di dalam cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tersucikan tubuhmu dan tersempurnakan jasadmu di dalam kesempurnaan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak engkau jenazahmu atau mayatmu sudah berada di dalam kesucian Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tubuhmu kelak, jenazahmu kelak sudah tercahayakan dengan cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada urusan lagi oleh manusia yang memandikan jenazahmu. Mereka kenal lawan Tuhan atau tidak kenal oleh Tuhan, mereka kenal oleh Tuhan atau tidak kenal kepada Tuhannya, kada ada urusan lagi. Kenapa? Karena tubuhmu sudah sering kau mandikan di dalam Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyalah, bagus kalau lah. Atau menunggu nanti ya. Hah? Kalau hendak menunggu nanti aja baru mandinya, silakan. Tapi orang yang berakal, orang yang cerdas, semasa dia hidup, dia akan memandikan jasadnya dengan mandi Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bekal kelak dia menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Cukup sekian, itu aja yang tersampaikan dulu di malam hari ini. Semoga menjadi hikmah bagi setiap diri kita di dalam hakikatullah, di dalam ma'rifatullah. Intinya adalah matikan dirimu sebelum kamu mati, dan keutamaan yang didapat malam hari ini, maka sadarilah olehmu untuk dapat memandikan dirimu sendiri dengan air Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tercahayai tubuhmu, agar tersinari jasadmu, agar tersucikan dan bersih serta tersempurnakan batang tubuhmu di dalam hakikat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak entah kapan ketika ajal mendatangimu, maka mayatmu atau jenazahmu atau tubuhmu dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah berada dalam liputan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkah bagi setiap diri kita dengan keberkatan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa daratina wa barakatina wa maulana Muhammad.